Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna wa aujabana bisyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Addal amanah wa ballagar risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sallimhu tasliman katsira. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, qaimin wal qaimat, orang-orang yang Allah pilih untuk melakukan qiyam di malam-malam Ramadannya Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus Nabi ketika masuk 10 hari terakhir aiqaza ahlahu, diingetin keluarganya, dibilangin, lakinya diomongin, bang sono berangkat ke Masjid Al-Mujahidin, abang mau baca Quran, abang mau nyender, abang mau sembahyang, jangan pulang, ntar saya bikinin sahur kesukaan abang. Sebab ini udah babak final. Aiqaza ahlahu, anggota keluarga diingetin, anak dibilangin, cucu mantu dikasih tahu bahwa ini adalah babak final terakhir. Setelah aiqaza ahlahu, Nabi ahya lailahu, menghidupkan malam-malam terakhir 10 Ramadan. Yang tadi alhamdulillah orang tua kita, penasehat kita, Ayahanda Bapak Haji Mahfuz Ahfaz telah mengingatkan bahwa ini adalah masuk malam ke-23. Berapa riwayat menyatakan tanggal 1 turun suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya Nabi Ibrahim dan Musa. Tanggal 3 turunnya Taurat. Tanggal 6 turunnya Injil. Tanggal 13 turunnya Zabur. Nanti tanggal 23 malam ke-23, 25, 27 turunnya Al-Qur'an. Maka ini bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran
Allah pilih kita duduk bersimpuh di hadapan Allah dalam rangka mencari ridho Allah. Maka di antara yang kita cari di Ramadan dengan ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, adalah kita mencari keriduan Allah dari amal yang kita lakukan. Di antara amal yang kita lakukan adalah saling memberi, berbagi. Kemarin sudah kita bahas, orang yang sering memberi, sering berbagi, itu disebut dengan sahibul mal. Tapi orang yang sering kecipulir, cipadu, ya, itu namanya sahibul mall. Ya. Sahibul mal kagak, sahibul mall juga kagak, asal ketemu tembok nyender, asal hentaran ditinggal merem, dikit-dikit pules, berarti dia sahibul mal bukan, sahibul mall juga bukan, tapi dia masuk golongan sahibul molor. Ya. Nah, di antara yang diberi dan dibagi ada namanya sedekah tatawu, sedekah yang rasanya tiap kita itu sudah lumrah memberikan apa yang kita punya atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa tulisan sudah kita baca. Di depan tulisannya gede benar, ya, terkait bayar zakat. Apalagi ini malam 23. Kalau malam 23 biasanya rekeningnya ada yang mampir. Apa itu gaji pokok, apa itu tunjangan, apa itu uang makan, apa itu SPPD, apa itu dinas luar kantor. Gajinya mungkin 2 juta doang, tapi tunjangannya 80 juta. Ya, kalau punya laki begitu jagain. Ya, kalau belum mati jangan dikuburin. Kita kadang-kadang suka piora aja urusan begitu. Maka ada waktal jawaz, waktu yang sudah diperbolehkan. Dipasang begitu, itu menunjukkan kita sudah wayaknya bayar. Tanggal 5 dibayar aman, 10 dibayar aman, tanggal 19 ke 20 tergantung jaringan. Kalau jaringannya bagus, ya, besok tanggal 21-nya aman itu barang. Tapi kalau jaringannya nggak bagus, dipastikan koneksinya hilang. Internet mati, listrik juga kagak hidup. Maka biasanya yang aman jangan tanggal 19, 18 udah beres. Meskipun tanggal 5 udah boleh dieksekusi. Ini namanya waktal jawaz. Ada lagi waktal wujub, waktu yang suka nggak suka, mau tidak mau, udah nggak ada diskusi lagi. Dia kudu harus dieksekusi. Kapan itu? Inda ghurubi syamsi, ketika terbenam matahari. Wa idza qamal khatibu alal mimbari, sampai khatib itu naik mimbar. Spanduk-spanduk yang kita baca di jalanan itu Idul Fitri 31,
meskipun dalam kurung menunggu sidang isbat dari pemerintah. Jikalau umpama benar, berarti hari Minggu terbenam matahari udah berubah statusnya, bukan lagi waqtal jawaz tapi waqtal wujub. Maka yang malam habis buka puasa, bapak nerima WA dari bininya, alhamdulillah bang, neng udah brojol, maka dia kudu dibayar zakatnya meskipun tuh bocah masih merah. Kenapa? Masuk waqtal wujub. Siapapun yang hidup hari itu, mau dia kaya ke, miskin ke, punya ke, kagak ke, dia harus bayar zakat di waqtal wujub sampai kemudian qamal khatibu alal mimbar, sampai khatib naik mimbar. Tapi kalau khatib udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba bininya telepon, bang alhamdulillah brojol, bayar zakat gak dia? Bayar nggak? Disiapin aja zakatnya, disiapin aja. Cuman kalau khatib udah naik, itu zakat berubah. Fa innaha shadaqatun tatawwu. Dia nggak jadi zakat tapi sedekah tatawwu. Buat siapa? Buat Babaji Mahfuz. Buat siapa? Buat Ustaz Surono. Kasih aja siapa yang ada di masjid. Sebab begitu dia brojol sebelum khatib naik, jadi zakat dia. Dan itu harus dibayar, suka tidak suka, mau tidak mau. Makanya kalau emang nggak mau bayar zakat, tuh bocah jangan brojol dulu. Tahan ya, entar lu, entar baba lu belum nelpon kalau khatib udah naik. Entar kalau khatib udah naik, lu baru brojol. Nah itu baru. Nah ini seringkali kita melupakan. Maka Rasul ingetin, sedekah-sedekah tatawu ini takarannya 85 gram emas. Ini biasanya ibu-ibu urusan emas ya. Kalau bapak-bapak timbang tanda tangan ya, diambil udah kayak air duitnya ya, beleberan aja, tiba-tiba udah kagak baik ya. 85 gram emas, kalau sekarang emas 24 rada susah, paling di Haji Murdani banyak gitu. Mau di Kebayoran juga rada susah juga, paling di itu di Bali banyak ya, toko Bali ya. Tapi toko-toko yang lain yang ada emas 21 ini hari ini emang lagi turun 500.000. Kalau 85 gram emas dikali 500.000 berarti berapa tuh? 42.500.000. Ramadan cuman mampir sekali dalam setahun. Berbeda dengan yang lainnya. Puasa yang namanya Ayyamul Bid, sekarang puasa, bulan depan bisa puasa. Tapi kalau yang namanya puasa Ramadan cuma setahun sekali, maka 42.500.000 dibagi 12 berapa tuh? 3.530.000 dah. Taruh 36 ya, biar gampang, 3,5 dah, biar gampang ingetnya. Berarti kalau rekening kita isinya 4 juta, bayar zakat nggak? Sedekah nggak? Karena ukuran 85 gram emas 3.500.000 udah kena. Berarti kalau 4 juta ngeluarinnya berapa? Ini kalau ngomongin sedekah, zakat, pura-pura bego nih.
Lah kan 2,5%, 4 juta 2,5% berapa? Cepet, bukan begitu? Duitnya 40 lembar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40 lembar. Pak, 40 lembar. Bu, duitnya 40 lembar. Begini hitungnya tuh kalau 40 lembar. Nggak gini-gini, gini. Cuman dicabut selembar doang. Selembar dicabut. Kasih Ustaz Surono, nitip ya, kasih Babaji Mahfud, nitip ya, kasih Bang Haji Saipul. Betapaan, pokoknya kasih aja, kan? Ini mah urusan gua sama malaikat Jibril, gitu. Kalau duitnya 4 juta, pas dilihat duitnya 5 juta, berarti berapa ngeluarinnya? Ya 125.000. Kan 1 juta jigo, 2 juta gocap, 5 juta berarti 125.000. Dilihat lagi, waduh ada gaji ke-13. Dilihat lagi ada gaji ke-14, lu banyak amat. Pas dilihat 10 juta, berarti ngeluarinnya berapa? Tuh pura-pura lagi dah. Iya. Iya, 2,5 ya. Kan 1 juta jigo. Kalau 5 berarti 250.000. Dari 50 lembar, begini hitungnya tuh, sampai 50. Cuman ditarik 2 biji doang. Ini artinya bahwa sedekah-sedekah ini dikatakan oleh ulama bukan zakat tapi sedekah-sedekah. Hanya saja menurut Imam Profesor Dr. Yusuf Qaradawi ada sedekah yang muhaddadah, sedekah yang ternominalkan. Tadi 2,5%, itu ternominalkan, berarti itu menjadi shadaqatul wujub, sedekah yang wajib. Tapi ada sedekah yang ghairu muhaddadah, enggak ada. Contoh Basnas untuk bayar zakat berapa duit? Kita pakai duit berapa duit tuh bayi ini? Kalau bayar zakat 45, 50 ya. Kalau 50 berarti ya jangan ngelirik edaran Basnas, maksud duit gocap. Ya, gue bayar zakat ditungguin kembaliannya. Ya, diri aja. Ngapa diri aja? Lah kan 45.000 duitnya gocap. Bali goceng begitu kata dia. Nah yang begini namanya ghairu muhaddadah. Asalnya bayarnya 1 orang 1 sok. 1 sok itu berapa? Kalau kata anak sekarang 1 sok itu 50 kilo. Itu bukan 1 sok, itu mah 1 sak. 1 sak semen 50 kilo. Kalau 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu berapa? 1 mudnya, mud itu madda ya mudu. Ini kalau kita begini lamasak namanya, nyolek doang, nyomot doang. Tapi kalau begini madda ya mudu, ini namanya mud, diraup, diambil pakai tangan 2. Ada karung diambil. Itu rata-rata orang-orang model kayak kita itu sekali ngeraup 7 on. Makanya ulama nyaranin lebihin dikit 7 on setengah. Kalau sekali ngeraup 7 on setengah berarti 2 kali raup berapa? 1,5 kilo, ya kan gitu. Ngeraup lagi, ya kan, 2 kali lagi berarti 3 kilo. Beras yang beredar itu 2,5.
Kalau 2,5 berarti pakai yang 7 on, tangannya kecilan dikit berarti. Habis kerendam kali jadi ciut. Di tangannya keriput gitu, jadi 7 on doang. Maka kata ulama kalau ibadah itu cara yang paling berat. Orang-orang dia bisa terawih misalnya 23. Kita misalnya di dekat rumah 11, tapi badan kayak masih pengen. Orang tadi buka pakai misalnya sop kambing, misalnya sate kambing, jadi kayaknya pengen gerak aja. Nah itu kata ulama nambah. Bahkan kalau kita umroh ada di Madinah, itu orang Madinah semuanya nambah. Dulu orang ketika tarawih 23 rakaat, begitu akhir Ramadan jadi 36, mengamalkan amal Madinah. Orang Madinah itu nambah ketika 10 hari terakhir ngikutin Imam Malik. Maka kalau ukuran ibadah cari yang paling berat. Kalau memang kita bisa 3,5 kilo, bagus. Tapi kalau 3 kilo bisa, luar biasa. Adanya 2,5, ya bayar. Cuman jangan tadi begitu gocap dikasih, gocengnya ditungguin sampai buka puasa. Sampai nanya lagi bayar, yang tadi gocengnya mana, begitu lagi. Sebab ada orang yang kemudian bayarnya pakai beras dengan alasan mengikuti Nabi, padahal Nabi nggak pernah bayar zakat pakai beras. Nabi cuma nyuruh dengan 4 hal. Ya Fatimah, wahai anakku Fatimah, boleh dibayar dengan bitamrin, pakai korma, au qamhin, pakai gandum, au zabibin, pakai kismis. Yang terakhir au labanin, apa itu? Pakai susu kambing yang dikeringin, namanya jubnah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah nyobain, kalau belum ntar kita nyari susu kambing. Susu kambingnya dijemur, kalau nggak taruh kulkas. Nah itu namanya susu kambing, itu jadi buat bayar zakatnya. Karena dulu orang dulu nggak makan beras. Kita makan beras berarti bayarnya pakai beras. Maka yang bayar pakai beras, berasnya yang dimakan. Jangan pakai beras kantor. Sebab beras kantor biasanya kalah kalau di dapur itu. Dia punya beras sendiri, beras kantor datang, ini beras kantor, dia waiting list. Nunggu yang ini habis dulu. Ya. Biasa dimakan misalnya cap jambu. Begitu zakat nggak boleh raja lele. Sebab cap jambu ya kan dia 4,5 harganya, mahalan dikit. Pas dibuka dia mau wangi, apalagi kalau dimasak. Ya, itu belum makan udah kenyang duluan. Maka dia nggak boleh kalau makan, dia kemudian makannya jambu, maka nggak boleh pakai pandan wangi atau pakai rojo lele. Dia kudu bayarnya pakai jambu juga. Inilah yang namanya sedekah tatawi, dinyatakan ulama sedekah yang sebanding dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Meskipun nanti nisab zakat yang nggak nyampe, tapi kita dituntut untuk apa? Khudh min amwalihim shadaqah. Sedekah itu kudu dijemput, kudu dikeluarkan, kudu diambil, kudu diberikan. Agar apa? Liyuzakihim, untuk mensucikan dan membersihkan diri kita dan harta kita. Maka ada sahabat Nabi bernama Ibnu Umar. Ibnu Umar ini berarti anaknya Khalifah Umar Ibnu Khattab. Ada kitab namanya
beberapa literasi menyebutkan ada Bulughul Maram diantaranya. Itu menyebutkan di hadis 600 bahwa Ibnu Umar ini kemudian menyatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang pernah didengar Rasul disampaikan kembali kepada sahabat-sahabat yang lain. Apa bunyinya? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'ata lahmin. Muttafaqun alaih. Sepakat dua imam, Imam Muslim dan Imam Bukhari. Apa yang disampaikan Ibnu Umar, anaknya Umar Ibn Khattab, bahwa ada orang yang suka aji mumpung Ramadan nih, ya kan, santunan anak yatim, ya kan, urusan bukber, belum lagi sahur on the road. Tuh banyak proposal-proposal berkeliaran yang sebenarnya targetnya udah nyampe. Sehari sebelum puasa udah rapi urusannya. Cuman fotokopiannya masih banyak nih. Sayang kalau nggak disebar. Akhirnya apa? Keluar dari tujuan. Keluar dari hasil kesepakatan. Kata panitia, asal udah nyampe target berhenti. Fotokopiannya masih 50 biji lagi nih, ya kan, sayang kalau didiamin. Akhirnya ini mah beres sama panitia, yang ini jalan dewek-dewek. Tapi asa atas nama sahur on the road, bukber bersama, paguyuban RT RW, santunan anak yatim dan seterusnya. Maka kata Ibnu Umar, orang-orang model begini mayazalur rajul, ada orang yang kebiasaannya dia selalu yas'alun nas. Ya, sa'il itu, yas'al itu meminta. Meminta apa? Bantuan kepada orang lain, baik berupa moral maupun material. Sehingga kebiasaan ini kebawa terus pada momen-momen tertentu. Datang maulid, ya kan? Biasa itu selesai urusan, tapi waktunya masih sebulan lagi. Urusannya udah beres, ya kan, udah selesai. Nah, difotokopi lagi baik, nyari lagi dengan alasan yang sama, tapi masuk kantong dewek. Orang-orang begini kata Nabi, ya yaumal qiyamati, nanti hari kiamat dia datang kepada Allah, laisa fi wajhihi muz'ata lahmin. Ulama mengajarkan 3 bacaan, muz'ah, miz'ah, sama maz'ah. Yang pada intinya ulama menyebutkan 2 maknanya. Pertama, muz'ah itu potongan daging. Jadi laisa fi wajhihi, mukanya ini kagak ada dagingnya. Berarti tengkorak, tulang doangan. Sebab yang namanya azab itu hukuman dari Allah ketika kita melanggar sesuai perbuatannya. Orang mencuri, potong tangan. Ketika orang meminta-minta padahal urusannya udah selesai, ya kan, aji mumpung, akhirnya apa? Mukanya tebel. Ketika mukanya tebel ini diriwayatkan sebagai muz'ata lahmin. Dia udah tebel mukanya, kalau kata kita mah muka tembok. Akhirnya ngadep ke Allah kagak ada dagingnya, tulang doangan. Maka ulama menyebutkan boleh jadi ini maknan hakiki,
Boleh jadi secara hakikatnya betul, datang ke Allah nggak ada dagingnya, cuma tengkorak doang. Yang kedua majazi, majas artinya memaknai tidak ada manfaatnya, dan Allah yang maha mengetahui dari apa yang kita lakukan. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya yang namanya peminta-minta atau membutuhkan bantuan orang itu punya derajat sendiri, punya status sendiri. Surat Al-Ma'un misalnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lihat setelahnya, fawailul lil musallin. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa fa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang minta-minta, kalau emang kita nggak bisa, jangan mencela. Orang ngetok rumah kita, Assalamualaikum Pak Haji, ya. Ngapa? Mau makan, ada nasi Pak Haji? Nggak ada, beras aja habis. Kalau makan nggak ada, teh manis kali Pak Haji? Nggak ada, gulanya habis. Nggak ada jadinya, nggak ada air putih kali Pak Haji. Kagak ada, kering mono-anuan, dispenser juga habis. Itu kalau saya jadi pengemisnya, makan kagak ada, teh manis kagak, air putih kagak. Udah Pak Haji, kita ngemis bareng aja. Ya apa baik kagak ada, kan? Artinya apa? Status peminta-minta atau orang yang butuh itu sebetulnya legal formal disebutkan dalam Quran, tidak boleh kita hardik. Tapi di sisi lain kemudian Rasul menyatakan mayazalur rajul, orang ini kemudian ya'ti yaumal qiyamati, dia datang hari kiamat muz'ata lahmin, itu kagak ada dagingnya, tengkorak doangan. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan, apa yang disimpulkan? Satu, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan status seorang yang meminta bantuan kepada orang lain ini bukan hal yang kontradiktif, tapi dia seiring sejalan sesuai kebutuhan. Contoh, orang-orang yang hamalatud dhafin, dia memegang peranan ketika islahi datil bain, memakmurkan atau mendamaikan dua orang. Ini ada orang lagi pada berantem, lagi marah-marahan. Kita main ke rumah yang satu, ya kan? Dari mana Bang Haji? Dari rumah A. Kata si B, habis ngomongin saya ya. Kagak, justru si A nyalamin. Kok bisa dia nyalamin saya, kan lagi kesel banget sama saya. Itu mah pikiran lu doangan. Dia malah nyalamin, nih nitipin anggur California begitu. Lah kan lumayan 200.000 itu. Nah, yang begini dia bisa dibantu lewat Lajis, Basnas, kan lewat masjid atau orang tertentu. Saya mau memakmurkan dua orang yang lagi berantem nih. Itu butuh duit. Kenapa? Anggurnya mahal, 200.000. Kalau satu saya bagi, yang atau udah dibagi, berarti 400.000. Itu pun kalau mempan. Kadang-kadang belum mempan juga, kudu bawa sate juga. Ya, berarti paling kagak satu orang gope. Kalau satu orang gope berarti 1 juta. Bagaimana Pak Haji? Berangkat, ntar duitnya ambil di rumah, gitu. Ini artinya orang ini boleh minta-minta, orang ini boleh meminta bantuan orang, baik itu material maupun moral, kalau kemudian li islahi datal bain, untuk mengakurkan dua orang yang berselisih, maka ini masuk dalam kategori shadaqatun tatawwu.
ya, sedekah yang memang harus kita keluarkan demi kemaslahatan. Ya, di beberapa tempat kampung itu nggak akur. Anak muda jalan sendiri, orang tua jalan sendiri. Bukan cuman muludan doang, muludan yang muda ngadain, yang tua ngadain lagi. Ampe terawih sama, yang muda ngadain, yang tua ngadain. Orang akur, asal di masjid orang tua, anak muda di luar, di aula. Asal duluan anak muda di masjid, yang aki-aki ke aula. Orang akur dah. Satu ketiga, yang muda-muda nih setengah tua, setengah muda ngobrol nih. Kan sekarang banyak nih, dikata muda kagak, dikata tua juga kagak. Yang anaknya 1, 2, itu kan tua kagak, muda kagak dia. Bagaimana kalau kita ajak makan aja? Kita ajak sahur pakai daging onta, ya. Kita undang-undangin biar apa? Tumbuh keakraban, kebersamaan. Jangan cuma gara-gara beda pilihan, beda prinsip, akhirnya kagak negor satu sama lain. Akhirnya apa? Dibikin deh tuh, ya RT RW kumpul ngobrolin, ya kan. Kemudian LMK gimana? Aman, ya kan, berangkat. Nah itu kemudian diberikan satu jembatan islah sehingga itu juga bisa menjadi bagian diminta atau meminta bantuan untuk sedekah tatawwu. Ini sih artinya bahwa diperbolehkan yang satu, ya. Berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua, ini orang ini kemudian dia terus melakukan kegiatan meminta kepada orang lain sampai kemudian ini menjadi kebiasaan, ya. Apa itu? Disebutkan oleh Ibnu Umar bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya man sa'alan nas takasuran, ya, man sa'alan nas takasuran, siapa orang yang meminta baik itu bantuan moral maupun material tapi takasuran. Apa itu takasuran? Menimbun, ya, mengumpulkan untuk kebutuhan pribadi, ya. Dia megang gitar, ya, ya Rasulullah, gonjreng, ya. Kita namanya rasulawatan, ya kan, baginya gedean dikit, apalagi Ramadan. Begitu kita mau pulang, lah motornya yang dia pakai 125 juta harganya. Lah kan motor cakep itu. Lu ngapa ngamen? Iseng doang Pak Haji. Muka lu ganti, jangan begitu. Asal ngamen kayaknya romannya begitu melas banget. Tapi begitu naik motor 125 juta motornya, berarti ini orang takasuron. Dia sebetulnya punya, cuman dia ngumpulin jadi kebiasaan yang akhirnya kita bisa lihat ada tukang parkir mobilnya Honda Jazz. Ada pemulung tapi lagi markirin Avanza. Ada peminta-minta, ya kan, begitu masuk suku dinas ternyata digeledah duitnya di kantong ada 60 juta. Ini artinya bahwa orang-orang ini masuk kategori man sa'alan nas. Mereka yang meminta ini takasuran, untuk kemudian mengumpulkan bagi dirinya, disebutkan oleh ulama fahadha haramun, yang model begini tidak dibenarkan dalam sisi apapun kita bersedekah. Nah ini makanya kadang-kadang kita diberikan suatu keluasan untuk menerjemahkan
apa yang kita punya dengan keilmuan yang kita ada, sehingga kita diberikan kesempatan lebih banyak dari keilmuan yang kita dapat. Dari ilmu itu kemudian kita minta kita dijadikan ahli-ahli ilmu, orang-orang yang diberikan pemahaman, baik pemahaman lingkungan maupun pemahaman keagamaan, sehingga kita bisa mengeksekusi kehidupan kita dengan nilai-nilai agama lebih baik. Yang ketiga, ada namanya dzulfaiqah, orang-orang yang terkena bencana, ya, tanda kutip post mayor, ya, padahal yang tidak terduga. Dulunya dia jadi presiden direktur, belakangan semuanya habis, kemudian nggak jadi apa-apa. Orang biasa hidup enak, kemudian tiba-tiba nggak enak, itu biasanya ujung-ujungnya putus asa. Maka biar tidak putus asa, mereka masuk pada golongan dzulfaiqah, orang-orang yang punya hantaman kehidupan berat dan keras. Maka orang ini boleh dibantu untuk apa? Untuk lebih meningkatkan keimanan bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ulama kemudian mendorong dari apa yang disampaikan Ibnu Umar di atas dengan hadis yang setelahnya, la ayyahuda ahadakum hablahu, agar setiap orang ayyahuda ahadakum, setiap orang mengambil hablahu. Apa itu hablun? Tali, ya. Lebuat apaan tali? Dulu kalau kita pulang sekolah itu belum boleh makan kalau belum dapat kayu. Jadi pulang sekolah disuruh nyari kayu. Buat apa? Masak nasi ditungku. Jadi kita nih pada ke kebun nyari tali, itu tali nyiket, ya kan, kayu-kayu dibawa ke rumah. Orang-orang dulu termasuk Rasul mengingatkan la ayyahuda ahadakum hablahu. Setiap kita didorong untuk lebih menjaga martabat sebelum akhirnya kita terbiasa meminta-minta untuk kemudian kita berusaha lebih dulu. Usaha yang dulu itu disampaikan dengan tali. Kita mengikat kayu bakar, kita mungkin melakukan kegiatan yang lain. Ya, kalau dulu banyak orang nonton kebo, ngerendemin kebo, mandiin kebo, ya dulu, ya kan. Maka itu mandiinnya, ya kan, itu pakai lap, ya, lapnya itu topoknya itu biasanya bekas jahitan. Jadi kalau bekas jahitan itu disatuin, itu lebih mudah untuk mandiin kebonya. Artinya bukan hanya iketan, tapi boleh jadi yang punya parang bawa parang, yang punya pacul bawa pacul, yang punya tespen bawa tespen. Ngapain? Yabtaguna fil armuter aja al harakah wal haya. Ketika kita bergerak maka ada kehidupan. Sehingga dorongannya adalah kita melakukan kegiatan yang bermanfaat. Kalaupun kita harus minta-minta atau meminta bantuan orang, tapi kita sudah lebih dulu berusaha. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sedekah-sedekah yang dari awal sampai akhir adalah bagian yang kita harus keluarkan dalam rangka tasyakuran, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedekah ini menjadi satu kewajiban kalau kemudian bersingguhan dengan hukum-hukum Allah yang sudah kita sebutkan, diantaranya adalah zakat fitrah.
suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, sadar tidak sadar, kita masuk kepada waqtal wujub, waktu yang akhirnya menentukan kita harus mengeksekusi dan harus melaksanakan. Kalau puasa kita, taraweh kita, baca Quran kita mau diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau tidak dieksekusi, tidak dibayar sampai khotib naik mimbar, fasyamuhu wa qiyamuhu wa tilawatuhu mu'allaqatun bainas sama'i wal ar. Puasanya, tarawehnya, baca Qur'annya, sedekahnya, bukbernya, takjilannya, sahurnya itu diterima kagak, ditolak juga kagak. Tapi diapain? Mu'allaqatun, digantung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatta antu addiha, sampai ini dieksekusi. Nah, ini mudah-mudahan Allah berikan kita satu kekuatan untuk menjalankan perintah Allah ini agar Ramadan kita menjadi sempurna, sehingga puasa kita tidak tergadai, taraweh kita, baca Quran kita tidak digantung, bukan ditolak dan bukan juga tidak diterima, tapi kemudian bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Selebihnya masih ada waktu ya, 5 menit 10 menit jika memang ada yang ditanya. Kalau tidak ya mau qiyam bareng atau ngopi bareng silahkan. Demikian Bapak Haji, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak atau Ibu, karena ini adalah merupakan zakat kewajiban kita yang berpuasa. Untuk itu ini kesempatan yang terbaik untuk menanyakan tentang zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal yang lainnya. Silakan. Kebetulan ya memang kan keahlian beliau adalah syariah, tentang ilmu hukum. Ini kesempatan yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian untuk menanyakan tentang zakat. Silakan. Pengalaman pribadi. Atau sebelum saya dulu, Ustaz? Ya, ini mengetes ini mah. Ya, Pak Haji. Jadi, Ustaz, ya profesi kita kan sama. Dalam artian kita mendapatkan jasa profesi. Ya Ustaz, ya sebagai dai, ya mungkin kalau saya sama sebagai ya pengajar juga, dan nanti kemungkinan kan dalam pengajar biasanya ada penghasilan tambahan. Penghasilan tambahannya mungkin sebagai penulis buku, mungkin sebagai penguji maupun pembimbing skripsi ataupun tesis, dan sering ceramah di mana-mana. Otomatis kan penghasilannya kan tidak tetap dan bisa melebihi daripada gaji pokok kita. Ini perhitungannya apakah tetap dengan standar emas yang ditetapkan. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya kan. Ternyata hasil silaturahminya menghasilkan hubungan yang baik, sehingga memang sudah ditransfer gajinya tapi masih ada ngikut silaturahminya. Maka tadi disebutin oleh Pak Haji, yang uji skripsi, ya bikin buku, ya kan, ya pergi ke sono, pergi kemari, sehingga kalau dikumpulin jadi lumayan juga, ya. Maka kita mengenal yang namanya profesi. Profesi ini adalah sesuatu yang menghasilkan satu kebaikan yang bisa dimanfaatkan. Kalau bahasanya Buya Hamka adalah kuantitasnya itu melebihi dari kualitas. Pegang duit ceban,
Tapi dengan ceban itu masih bisa ngopi bareng sama temen, bisa sahur bareng sama temen. Nah ini berarti kalau dipikir-pikir kopi aja ya, kalau yang 2.000 rada pahit dikit, kalau yang 4.000 lumayan, kalau berdua kan berarti udah 8.000, makan lontong 2 kurang 2.000 berarti, ya kan? Tapi ngopi beres, sahur beres dengan ceban. Ini artinya bahwa kualitasnya ini melebihi dari kuantitasnya. Maka ya profesi ini yang kita jalankan, ya kan, itu dilihat brutonya. Kalaulah kita pada kenyataan tertentu memang terjadwal, ya artinya memang terjadwal rutin, maka dia masuk dalam kategori penghasilan kita. Dan kalau misalnya memang dia bentuknya adalah tidak terjadwal tapi eksidensil, ya kan, maka itu menjadi bagian tambahan kita. Maka cara yang diajarkan oleh banyak ulama adalah untuk kita melakukan profesi itu mengevaluasi di akhir bulannya. Misalnya bulan ini Maret, ya kan, sekian, ya kan, ternyata ada yang harus kita keluarkan, ya kan, dari yang aktivitas itu berbeda dengan bulan sebelumnya atau bulan setelahnya. Tapi pada kondisi tertentu ada juga yang sama. Maka tinggal kita pilih mana yang dia bentuknya fluktuatif, tiap bulan ada, atau bentuknya eksidentil. Sehingga unsur-unsur ini disebut dengan wajib zakat. Jadi kalau semua yang kita punya itu harta zakat. Rumah kita di Petukangan, ada juga rumah di Megamendung. Berarti rumah kita di Petukangan sama di Megamendung masuk yang namanya harta zakat. Semua ada tuh, ngobyek, ya kan, narik. Kalau yang narik itu yang ditarik nenek-nenek biasanya aman. Segitu angkanya, segitu keluarnya, segitu dapatnya. Yang repot kalau begitu yang kita tarik, ini janda beranak 1. Itu biasanya tipsnya lebih gede dari angkanya. Besok kemarin lagi ya bang, nah biar ngiket besok kemarin lagi, itu biasanya 2 kali lipat kalau kata yang narik. Gitu. Makanya udah ada tanggal-tanggalnya, jam-jamnya. Jam segitu berarti dia lagi sama janda. Ya, maksudnya nganterin kerja. Nah, ini namanya semuanya itu masuk harta zakat. Tapi ya, dari semua itu yang kita lakukan, kita bisa mengurangi dari wajib zakat yang kira-kira itu kita keluarkan dalam kondisi kita melakukan aktivitas. Nanti dilihat aja kira-kira pengeluaran yang urgennya yang mana, yang kira-kira itu mengandung maslahat orang banyak, maka dikurangi yang namanya wajib zakat. Dari harta zakat dikurangi wajib zakat itu, maka keluarlah angka yang kalau kita bayar pajak suka ada keluar tuh nihil. Kenapa nihil? Karena di bawah 60 juta. Tapi kalau di atas 60 juta itu keluar angka biasanya, meskipun kadang-kadang error juga itu websitenya. Ya, sama aja 60 juta di bawah nihil, kadang di atas 60 juta juga nihil juga. Yang katanya di atas 60 itu sebenarnya ada angkanya. Dari situ ya, kita sebetulnya kebanyakan pasti, ini kebanyakan sih, itu di bawah nisab zakat, di bawah 85 gram emas kebanyakan. Sebab apa? Sebab dia suka, ya kan, ditanya sama temennya,
Begitu parkir, temennya nanya, motor bagus nih. Motor lihat, bukan. Motor siapa? Motor si Aang. Si Aang mana? Pakai lu? Si Aang Suran. Ya. Jadi itu motor bagus tapi punya angsuran. Ya. Apalagi lebaran begini, ya ganti ordeng, ya kan, ganti sofa, sofanya enak didudukin. Tapi begitu bini kita ngomong, itu masih 2 tahun lagi itu. Nah, itu berarti sofa bagus tapi boleh nyicil semua, sampai mau kena 3 kali bayar, ya kan. Semuanya cicilan kecuali muka doangan yang cash, ya kan, sampai mahar aja itu masih diutang. Ya. Sehingga mohon maaf, emang semuanya bentuknya kreditan, maka biasanya teman-teman kita ini di bawah dari nisab emas 85 gram. Sekalipun di bawah bukan berarti kita tidak mengeluarkan. Maka disebutnya shadaqatun tatawu, sedekah yang harusnya suka tidak suka, mau tidak mau kita wajib ngeluarin. Hanya pengeluarannya menurut ulama ghairu muhaddadah, tidak pada nominal yang ditentukan. Hanya sekedar kita bersyukur duitnya ada, dipegang bisa, diberikan orangnya ada, ketimbang nantinya menjadi satu sifat yang tadi, ya, lebih senang kemudian menjadi mustahik ketimbang jadi muzaki. Namanya di RT nggak pernah hilang. Yang namanya penerima zakat dari dia muda sampai punya anak 5, namanya ada di situ. Ya, nggak pernah hilang-hilang. Harusnya dari mustahik menjadi muzaki. Ya, maka ya kan ini memberikan ruang buat kita bahwa semua yang kita punya itu adalah harta-harta yang masuk pada yang harus dizakati. Tapi pada perjalanannya ulama menyarankan silahkan berdiskusi dengan keadaan sehingga nantinya dia akan ketemu wajib zakat, ya, kewajiban kita yang harus kita keluarkan. Meskipun nanti nihil di bawah 3 juta, cuman 1 juta, tapi kan ada nominalnya, ya, bisa kita keluarkan dengan sedekah tatawu. Gitu kira-kira Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lain. Ya, Bapak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang cari dunia di sini, kemudian kita dari Jakarta itu di kampung. Iya, iya. Nyari duit dari sini, bayar zakatnya di kampung. Ya. Pertama, dari yang namanya ibadah ke muamalah ini beda dasar hukum. Kalau yang namanya muamalah itu al-aslu fil muamalat al-ibahatu. Legalitas dasar bermuamalah, bersosial, transaksi dengan urusan sosial itu al-ibahah. Ibahah itu boleh. Illa ayyadullad dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil, ada klausul yang tidak membolehkan. Nah, sekarang kerjanya di sini, ya kan, ngilernya di sini, ya kan, sakit perutnya di sini, ya, sampai berobot-berobotnya di sini, ya. Tapi zakatnya di kampung. Sehingga mohon maaf, nyohor di sono mah nyohor dah, gitu kan. Asal udah lebaran dia nyohor, ya, di sono. Kenapa? Karena memang tidak ada di dunia ini yang gratis. Semua butuh kos. Maka untuk mengangkat posisi dia di kampung, kos itulah yang dilarikan ke kampungnya.
Maka Imam Nawawi ada kitab namanya Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis sahih 40. Di hadis pertama dijelaskan an Abi Hafsin, dari bapaknya Hafsah. Siapa dia? Umar ibnu Khattab. Kata beliau, sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar langsung telinga saya dari ucapannya Rasul, innamal a'malu binniyat. Kalau memang di kampung ngeluarin zakatnya, ngilernya di sini, ya kan, berobotnya di sini, di sono nggak ada tendensi lain kecuali niat karena Allah, silahkan. Tapi kalau ada intrik-intrik lain selain Allah, maka ya'ti yaumal qiyamati bisadaqatiha, dia datang hari kiamat dengan sedekah dan zakatnya, wa qadha fahada. Tapi mohon maaf, dia merasa lebih baik di kampungnya ketimbang di petukangan. Maka saat itu juga apa yang dikeluarkan di sana pindah ke orang petukangan. Pahalanya yang di sana udah disiapin malaikat. Ketika dia merasa bahwa ngeluarin zakatnya lebih baik di kampungnya, maka qadha fahada, merendahkan satu, melebihkan satu, maka dari situ tidak jadi apa-apa yang di kampung, pahalanya pindah ke orang petukangan, bil khusus ke jamaah Masjid Al-Mujahidin. Maka dimanapun kita mengeluarkan tadi, dasarnya boleh. Tapi begitu Rasul sampaikan wa qadha fahada, ketika ada indikasi lain selain Allah, seketika itu zakat di kampung tidak diperkenankan kalau kita merasa lebih baik di sana. Maka ya kan, al adab fauqal ilmi, ya. Adab kita, tata krama dan etika moral kita itu di atas keilmuan kita. Maka secara ilmu boleh, tapi secara adab, roman-romannya rasanya kurang etis. Kecuali di sono ngasih, di Gang Haji Sulaiman ngasih, itu cakep baru, ya. Dan namanya di sono dapat, di sini dapat, di sono senang, di sini senang. Sebab biar bagaimanapun yang namanya manusia ini, dia punya namanya raqul qulub, hati yang gak bisa diskusi. Jalannya sama gue, hujan-hujanannya sama gue, ampe laparnya sama gue, lah ngapa orang yang dikasih, kira-kira begitu. Itu mah udah nggak bisa diskusi. Yang kayak begitu nggak bisa diobatin sampai tua, ya. Maka yang cakep sono ngeluarin, bagus. Di sini dibagi juga, itu cakep. Menghilangkan satwa sangka, praduga buat orang-orang yang memang tidak memahami kondisi aslinya, ya kan. Adapun dia di sana mungkin dia merasa bahwa begitu banyak jasa yang sudah diberikan sehingga sulit rasanya kalau tidak mengeluarkan di sana. Tapi kan hidup mati nafasnya Senin Kemis ada di petukangan. Maka itu jangan sampai ibadah itu melahirkan satu praduga bersalah. Harusnya praduga tak bersalah. Yang orang sebut dengan suuzon harusnya husnuzon. Biar bagaimanapun kalau sosial itu tidak bisa diangkakan 1 tambah 1 2, nggak bisa. Dia boleh jadi 3, boleh jadi 5, meskipun orangnya 1. Sebab ada orang yang 1 itu makan sepiring, ada orang yang 1 itu makannya 2 piring. Ya, ini artinya bahwa silakan saja dilihat
maslahat. Ya, maslahat berarti kemanfaatan yang bisa didapat dari apa yang dikeluarkan tanpa menghilangkan jasa atau perasaan orang lain. Maka ibadah yang paling baik adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Bikin orang itu girang. Contoh nih, maaf, kalau udah kita itikaf begini, mohon maaf, berapa orang WA kita, motor masukin, karena kan motor kita di luar wae, gitu. Motor masukin, lagi di luar aja itu motor, gitu kan. Karena biasanya akhir-akhir Ramadan selain orang ramai di masjid, juga orang ramai di jalanan merhatiin motor mana yang bisa digasak, kan begitu. Tapi ketika orang itu memberikan keamanan, RT bilang tenang, ada yang muter setiap jam. Nah, berarti ini al-mu'minun, orang-orang yang beriman, man amanan nas, mereka yang memberikan ketenangan. Itu jauh lebih baik ketimbang sujud tapi temennya kagak tenang. Bapak-bapak itikaf di sini tapi beras habis. Itikaf di sini tapi gas habis. Kalau dia nggak tahu, pantas dia tahu gas habis, bininya ditinggal itikaf. Ya itu salah, ya kan? Itikaf ya kan, bininya bingung, mana Madura nggak punya stok, ya kan? Mana Alpamidi, ya kan, kagak ada yang ngangkat, ya kan? Ini artinya bahwa beribadah, tapi yang satu meresahkan. Harusnya beribadah, yang satu ditenangkan. Begitupun ibu, ya kan, kalau gasnya habis, gula habis, jangan laki mulu ditelepon, jangan laki mulu di WA, ya kan. Main aja ke Madura. Ntar kalau laki saya lewat sini, todong aja. Biar dia itikaf, nih orang lagi itikaf, dikit-dikit di WA, bang gas habis, ya kan, bang lampu mati, udah ke Madura aja. Pesan nama Madura, ntar muka laki saya apalin, asal dia lewat begal aja apa yang saya udah ambil. Nah, begitu caranya. Jadi yang di sini itikaf tenang, yang di rumah juga enggak kemeresan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira Pak. Satu lagi? Satu lagi dah. Ya, itu lagi tuh kata Pak Haji. Satu lagi dah. Silakan ibu-ibu. Satu lagi. Iya, ada. Ngambil duit laki boleh. Nah iya boleh. Nggak usah izin puasa begini, ambil aja. Asal dilihat di dompetnya ada duit, raup aja. Ya, ATM-nya lupa dia, ambil, PIN-nya tahu, kan? Bagi lihat katanya nggak punya duit, ini ada, ambil, ya kan? Ntar kalau dia pulang itikaf baru, bang, saya ambil 200. Dari mana? ATM. Kok malu ATM-nya? Ya abang naranya sembarangan, ya kan? Buat apaan? Minyak habis, ini habis, ambil aja, ya. Kata Nabi, khuzi fima yakfihi, duit laki itu duit bini, tapi duit bini bukan duit laki. Begitu kali ya. Ada? Alhamdulillah, ya. Kalau udah mesem-mesem berarti udah pengen ngopi romannya. Ada satu lagi? Boleh satu lagi? Bapak juga nggak apa-apa, bapak. Silahkan. Ya, silakan. Ada?
Kalau nggak ada kita sampai azan subuh begini aja. Padahal ya alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk menjadikan apa yang kita punya bagian mendatangkan keberkahan Allah dan ridhonya. Sebab transaksi apapun, urusan apapun cuma satu, antara minkum. Kalau dua-duanya redo, semua redo, insya Allah juga Allah redo. Mudah-mudahan kita itikaf, bini kita redo, ibu-ibu itikaf, anaknya redo. Semua yang kita lakukan ibadah kita mendatangkan keriduan orang lain dan menghantarkan ridho Allah, sehingga mudah-mudahan yang kita lakukan menjadi mizanil hasanat, catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hada ya Allah jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al fina wa la taj'al alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah semua yang hadir pada itikaf malam ganjil ke-23 Ramadanmu ini ya Allah, Kau jadikan kami yang maksum. Kau ampuni, Kau gugurkan segala dosa dan kesalahan kami, segala khilaf dan kealfaan kami sebagai hamba-Mu yang lemah ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, mohon terus kami dijadikan keluarganya Ramadan dengan ketenangan, wassalamah dan keselamatan, wal Islam dan keislaman kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salimhu li Ramadan. Ya Allah, salami kami dengan Ramadan-Mu ya Allah. Wa tasallamhu lana fi nabi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna lailatal qadar. Allahumma rzuqna lailatal qadar. Allahumma rzuqna lailatal qadar. Ya Allah, anugerahi kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami ya Allah, bil khusus jamaah Masjid Al-Mujahidin, anugerah lailatul qadar-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Ya Allah, pagi ini kami memuja dan memuji-Mu, malam ini kami mendekat kepadamu, wa ilaikal mustaka, kepadamu lah kami memohon, mengadu ya Allah. Wa antal musta'an, Engkaulah yang maha penolong ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la tazalana fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah. Ya Allah, dosa kami mohon digugurkan. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, keinginan kami mohon dikabulkan. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, hutang piutang kami ya Allah mohon dibantu untuk dilunaskan. Wala mayyitan illa rahimtah. Orang tua kami yang sudah wafat, rahmati alam kuburnya ya Allah. Wala maridun illa syafaitah. Keluarga kami, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang kurang sehat ya Allah, angkat penyakitnya, sehatkan badannya, angkat derajatnya dengan kemuliaan Ramadan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, jadikan kami orang yang berakhir dengan husnul khatimah ya Allah. Rabbana
hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Inna walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.